dan Mahkota Gunung Cendrawasih pada tanggal 20 Oktober 2025. Kami menyadari bahwa tindakan tersebut telah menimbulkan luka dan kekecewaan di hati masyarakat Papua. Kami sampaikan bahwa langkah tersebut tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan atau mengabaikan nilai budaya dan jati diri masyarakat Papua yang kami hormati sebagai bagian penting dari kekayaan bangsa Indonesia. Tindakan pemusnahan dilakukan semata-mata dalam kerangka penegakan hukum dan edukasi hukum serta perlindungan satwa liar yang dilindungi negara sesuai dengan mandat Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Dan baik, shalom untuk seluruh rakyat Papua di mana saja kalian berada. Izinkan saya selaku seorang tokoh pemuda asal Papua ingin menanggapi video yang sudah kita saksikan bersama, di mana sebuah tindakan yang sangat-sangat menginjak harkat dan martabat kami orang Papua. 99,9% orang Papua kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh Kepala BBK SDA dan juga para petinggi TNI dan Polri yang terlibat langsung di dalam video tersebut. Maka dengan tegas, selaku tokoh pemuda asal Papua, saya mau sampaikan kepada Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kepala BBK SDA adalah tindakan yang menginjak-injak kepala kami orang Papua, menginjak-injak harkat martabat kami orang Papua, dan kami marah. Kenapa? Mahkota ini bukan mahkota biasa, mungkin biasa bagi kalian, tapi bagi kami orang Papua ini adalah identitas kami orang Papua yang wajib dijaga dan wajib dihargai. Siapapun dia, setinggi apapun jabatannya, entah itu mau presiden, wakil presiden, atau siapapun itu, datang ke Papua, hanya inilah yang menjadi penghargaan tertinggi kami. Itu dicanangkan di kepala kalian menjadi sebuah kehormatan bahwa kami orang Papua menghargai kedatangan kalian di atas tanah ini. Tapi dengan tindakan yang dilakukan oleh Kepala BBK SDA beserta para petinggi TNI Polri dan siapapun yang terlibat dalam video tersebut, kalian menginjak-injak harkat dan martabat. Harga diri kami orang Papua kalian injak-injak. Kami marah. Oleh sebab itu, kami meminta dengan tegas kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kepala BBK SDA, Bapak Tony Santoso, dan juga semua orang yang terlibat di dalam video pembakaran mahkota yang berasal dari Bulu Burung Cendrawasih dan juga Kasuari. Mereka-mereka ini segera dipindah tugaskan dari tanah Papua ini. Jika tidak, alam ini akan makan mereka. Dan juga dengan tegas kami sebagai tokoh pemuda, saya meminta kepada Dewan Adat Papua, para Ondoafi, kepala-kepala suku untuk tidak tinggal diam, segera ambil tindakan tegas. Tegur orang-orang yang terlibat dalam pembakaran mahkota-mahkota ini. Harga diri kami kepada MRP tidak boleh tinggal diam, kepada Gubernur Provinsi Papua tidak boleh tinggal diam. Kami tahu tindakan yang dilakukan mungkin bertujuan untuk menjaga agar satwa-satwa yang wajib dilindungi ini bisa dijaga, bisa diamankan. Kan sudah didapat sekian satwa yang hidup. Tetapi terkait dengan pembakaran mahkota ini sesuatu yang menginjak harga diri kami orang Papua. Maka harus ditindak tegas. Siapapun dia orangnya harus ditindak tegas. Ya, kalian memiliki pangkat yang cukup tinggi. Kalian datang ke Papua di dalam acara apapun itu, kami selalu menggunakan mahkota ini untuk menjadi penghormatan tertinggi kepada kalian. Tetapi hari ini tindakan ini sangat menginjak kepala kami orang Papua dan juga harga diri kami. Dan untuk kalian, ya orang-orang Papua yang terlibat langsung, yang terlihat di dalam video pembakaran mahkota-mahkota ini, kalian orang-orang Papua tidak tahu adat, kalian orang-orang Papua dungu, ya. Sebagai anak Papua kami ini marah. Kalian ikut terlibat menginjak-injak harga diri kalian sendiri. Harga diri orang Papua, kalian orang Papua sendiri yang terlibat dalam proses pembakaran ini, kalian justru injak harga diri orang Papua sendiri. Segera tindak orang-orang ini. Kami minta dengan tegas kepada MRP, kepada Bapak Gubernur, tindak tegas orang-orang ini. Harga diri kami orang Papua tidak dihargai. Jika tidak ditindak tegas mereka-mereka ini, jangan salahkan kami, ya, ketika kami tidak lagi ada respect terhadap Republik ini.
Jangan salahkan kami, para generasi muda Papua, jika kami tidak lagi percaya dengan hukum di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oke Sobat Waras, bagaimana menurut kalian? Pantaskah mahkota kebanggaan warga Papua dibakar begitu saja? Oke lah, kalau kalian berdalil bahwa mahkota tersebut dibuat dari burung cendrawasih hasil ilegal atau pemburuan liar melanggar undang-undang, apakah pantas topi itu dibakar? Bukankah lebih pantas menurut saya kalau topi itu diserahkan mungkin ke museum atau diserahkan kepada tokoh-tokoh adat dan para pelaku-pelaku yang melakukan pemburuan liar itu ditangkap dan diadili sesuai hukum. Sayang sekali loh, sangat-sangat tidak bijak menurut saya kalau topi-topi tersebut dibakar, karena di situ ada bulu-bulu burung langka yang sebenarnya itu harus dilestarikan. Sudah nyawa burungnya hilang, malah bulu-bulu yang cantik juga dilenyapkan. Ini sungguh-sungguh tidak logis. Alangkah baiknya menurut saya benda-benda tersebut, topi-topi tersebut ditaruh di museum atau diserahkan kepada tokoh-tokoh adat untuk dipergunakan. Namun para pelaku-pelaku pemburuan liar ya silakan ditangkap dan silakan dihukum gitu. Itu sih menurut saya. Bagaimana menurut kawan-kawan? Berikan komentar Anda di kolom komentar. Semoga Papua semakin jaya, semakin damai dan bebas dari tangan-tangan kotor yang ingin memiskinkan warga Papua. Salam waras dan jangan lupa kawan-kawan, support terus Pavel 88 Channel, support terus pelayanan Pavel di pedesaan. Terima kasih, berkat dukungan kalian semua. Kita juga bisa berbagi kasih dengan teman-teman hamba Tuhan yang sedang pelayanan di pedesaan. God bless. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Muda Octavian Surihi selaku Gembala Jemaat GPDI Maranatha Lelanjang mengucapkan terima kasih buat Sobat Waras Pavel 88 Channel yang mendukung dan membantu pelayanan kami di Sumba Timur, khususnya di Desa Lelanjang ini. Dari tempat ini kami sekeluarga dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini mengucapkan terima kasih banyak dan doa kami selalu menyertai Bapak Ibu dan sobat semua. Shalom.